Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi kepada anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem ekonomi. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak harap semua menyimak dengan baik dan jangan lupa untuk tetap sehat dan tetap berada di rumah. Oke, kepada ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bapak harap semua tetap sehat dan tetap semangat dalam menghadapi pembelajaran secara daring ini. Oke, untuk pembelajaran pertama kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Pertemuan kali ini kita membahas tentang sistem ekonomi. Dan yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Apa sih sistem ekonomi tradisional? Yaitu sistem ekonomi yang merupakan ekonomi dasar yang bergerak di bidang pertanian dan ada berhubungan dengan alam. Nah, cara berproduksinya hanya mengandalkan tenaga manusia dan alam sekitar dan bergantung pada alam sekitar. Nah, setiap keluarga bertindak sebagai produsen maupun konsumen. Maksudnya, keluarga tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara memproduksinya sendiri dan dikonsumsi sendiri. Nah, untuk memproduksinya tersebut, keluarga tersebut menggunakan sumber daya alam yang tersedia di alam seperti itu. Adapun contoh-contoh maupun ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, menggunakan modal yang sedikit, kemudian bergantung dengan alam. Sistem pembelian menggunakan sistem barter, yaitu tukar menukar barang. Sistem ekonomi kedua yaitu sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Nah, pada sistem ekonomi kali ini pemerintah sangat-sangat memiliki kekuatan yang besar dalam sistem ekonomi ini. Karena apa? Semua kegiatan ekonomi, semua kegiatan produksi, dan semua sumber daya alam digerakkan oleh pemerintah. Kemudian seluruh kegiatan ekonomi, seluruh hal-hal yang berkaitan dengan produksi itu biasanya dikendalikan oleh pemerintah. Sedangkan masyarakat hanya melaksanakan apa yang telah diatur oleh pemerintah. Nah, negara-negara yang pernah menganut sistem ekonomi komando ini salah satunya yaitu Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara. Sistem ekonomi pasar atau yang biasa kita kenal dengan sistem ekonomi pintar. Ya, benar sekali, yaitu sistem ekonomi pasar atau biasa bisa kita sebut dengan sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Nah, pada sistem ekonomi ini, peran pemerintah hanya mengawasi dan semua kegiatan ekonomi dilakukan oleh masyarakat dan swasta. Pemerintah hanya mengawasi dan memberikan kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, kegiatan perekonomian di sistem ini bergantung pada sistem pasar, dan kegiatan ekonominya bertujuan untuk menghasilkan laba dan mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Pemerintah hanya mengawasi dan memberikan sebuah kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengendalikan seperti itu. Sistem ekonomi campuran yaitu sistem ekonomi yang kegiatannya sama-sama dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Nah, dan sistem ekonomi ini berimbang. Maksudnya apa? Karena setiap masyarakat dan setiap pemerintah itu memiliki andil yang sama atau memiliki sistem ekonomi campuran, yakni sistem ekonomi yang keempat. Semua kegiatan ekonomi yang ada di suatu negara tersebut
pemerintah dan masyarakatnya saling bekerja sama dalam menghadapi semua masalah-masalah ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Nah, pemerintah dan masyarakat sama-sama berandil dalam kegiatan ekonomi untuk memecahkan suatu masalah ekonomi yang ada di suatu negara tersebut. Nah, kedua belah pihak ini memiliki berbagai macam kegiatan yang sama-sama mengandilkan. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah ini diserahkan oleh mekanisme pasar, sedangkan pemerintah ini ikut andil dalam batas-batas tertentu. Nah, pada sistem ekonomi campuran ini dapat mencegah terjadinya penguasaan sumber daya alam oleh pihak swasta maupun masyarakat. Nah, pada sistem ini sumber daya alam sama-sama dipergunakan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan di mana untuk memecahkan masalah ekonomi. Nah, diharapkan dengan sistem ekonomi ini tidak ada mafia-mafia untuk menguasai suatu sumber daya alam tertentu, maka pemerintahnya juga sama-sama andil dalam kegiatan ekonomi ini. Sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa kita, negara kita, Republik Indonesia. Nah, di negara Indonesia ini atau di negara kita, sistem ekonominya menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Apa itu sistem ekonomi Pancasila? Yaitu suatu sistem tatanan ekonomi yang di dalamnya terdapat ideologi Pancasila, yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi, yaitu sistem ekonomi yang berasaskan pada kekeluargaan dan gotong royong dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, di bawah pimpinan serta kendali pemerintah Indonesia. Nah, sistem ekonomi Pancasila atau yang kita gunakan sekarang yaitu sudah tercantum atau sudah ada undang-undangnya, yaitu dengan Undang-Undang Pasal 33 Perekonomian Pancasila yang dianut oleh negara Republik Indonesia sudah tercantum pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33. Nah, jadi semua kegiatan yang di negara kita dilaksanakan penuh dengan rasa kekeluargaan dan gotong royong. Semua kegiatan masyarakat bebas, maksud dalam artian kita sebagai masyarakat bebas melakukan semua kegiatan ekonomi, tetapi masih ada pengawasan dan pengendalian dari pemerintah. Nah, sistem perekonomian Pancasila ini memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam menggunakan semua hal-hal produksi maupun dalam kegiatan ekonominya. Kita diberikan kebebasan, tetapi dalam batas tertentu dan masih dalam pengendalian pemerintah. Kegiatan produksi masyarakat sebagian besar dilakukan oleh perusahaan swasta, dan di sisi lain ada juga badan usaha milik negara, baik dalam bidang pertahanan, perbankan, dan juga jasa-jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Nah, jadi diusahakan pada sistem ekonomi Pancasila ini adanya suatu keseimbangan yang wajar antara unsur kebebasan dan unsur pengendalian. Nah, mungkin itu dulu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga kegiatan pembelajaran
di rumah kalian tetap diberikan kesehatan dan semangat dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Bapak pamit dulu, semoga kita cepat bertemu dan melakukan kegiatan pembelajaran secara luring. Alhamdulillah, baik. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy.